Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Halifi dengan NIM 2205121404 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya untuk memenuhi tugas UTS pemodelan dan simulasi yang diampu oleh Bapak Bunda Siswa Putra Eskom Mkom. Pada presentasi kali ini, topik yang akan dibahas yaitu pengertian literatur review, pembahasan literatur review, dan hasil literatur review. Yang pertama yaitu pengertian literatur review. Literatur review adalah suatu kajian atau tinjauan pustaka yang dilakukan terhadap sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian atau topik tertentu. Dalam literatur review, penulis akan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari sumber-sumber tersebut untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian atau untuk memperluas pemahaman terhadap topik tertentu. Masuk pada pembahasan literatur review. Langkah-langkah menyusun literatur review yang baik dan benar. Yang pertama yaitu tentukan fokus dan lingkup literatur review. Pastikan bahwa topik yang akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian atau topik tertentu yang ingin dijelaskan. Yang kedua, identifikasi dan kumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, jurnal, artikel, laporan, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga yaitu lakukan evaluasi terhadap setiap sumber informasi. Pastikan bahwa sumber informasi yang dipilih relevan dan berkualitas. Cek reputasi dan keandalan sumber informasi yang digunakan. Selanjutnya yaitu organisasi sumber informasi. Buat catatan tentang informasi yang ditemukan dalam setiap sumber informasi dan kelompokkan informasi tersebut berdasarkan topik atau tema tertentu. Dalam mengorganisasikan, pastikan bahwa sumber-sumber yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kelima, buat rangkuman. Setelah mengorganisasikan, buat rangkuman yang relevan dari setiap literatur. Rangkuman mencakup informasi isi utama, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang terakhir yaitu menulis literatur review. Mulailah menulis literatur review dengan struktur yang baik. Berikutnya, pada pembahasan inti yaitu hasil literatur review. Berikut adalah 5 artikel ilmiah bertema pemodelan dan simulasi beserta literatur reviewnya. Yang pertama yaitu berjudul Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Server terhadap Pelanggan Percetakan XYZ menggunakan Arena. Topik pembahasannya yaitu antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan mengeluh sebelum dilayani. Permasalahan yang terjadi di percetakan XYZ yaitu antrian yang terjadi pada pelayanan di masing-masing server. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pelanggan yang ada. Simulasi dilakukan menggunakan server Arena untuk menggambarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan sesuai sistem yang ada. Tujuannya menentukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. Ruang lingkup dan batasan. Penelitian ini menganalisis kinerja sistem antrian dan memberikan solusi untuk mengoptimalkan kinerja sistem antrian menggunakan simulasi Arena. Batasannya, penelitian ini yaitu hanya membahas sistem antrian pelayanan server pada perusahaan percetakan XYZ saja, sehingga tidak bisa diterapkan pada perusahaan lain. Lalu, menggunakan perangkat lunak simulasi Arena sehingga hasil yang diperoleh hanya berdasarkan model yang dibangun dalam perangkat lunak ini saja. Baik, metode yang digunakan yaitu menggunakan metode perangkat lunak simulasi Arena. Variabel yang diteliti, antrian yang terjadi pada pelayanan di masing-masing server pada percetakan XYZ. Penemuan. Hasil dari penelitian menggunakan metode
Perangkat lunak simulasi arena memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi sistem antrian pelayanan pelanggan dipersertakan XYZ, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja sistem. Lalu kesimpulannya, berdasarkan model simulasi yang dibuat menggunakan perangkat lunak arena, berkesimpulan bahwa penambahan jumlah loket pada masing-masing server dapat mengurangi waktu antri pelanggan sebelum dilayani operator, dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh percetakan XYZ. Berikut adalah sumber referensinya. Diambil dari Journal of Industrial Engineering and Technology atau JOINTECH dari Universitas Muria Kudus, tahun terbitan 2021. Judul yang kedua yaitu Analisis Sistem Antrian Pelanggan SPBU dengan Pendekatan Simulasi Arena. Topik pembahasannya, kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan sehingga dilakukan pengamatan pada SPBU 14.294.739 yang berlokasi di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kota Batam, yang memfokuskan pengamatan pada kendaraan roda 2 dan pengisian bahan bakar jenis premium dan pertalite. Dengan durasi pengamatan adalah 2 jam selama 1 minggu. Data pengamatan yang tidak diperoleh kemudian diolah dengan software arena. Tujuan, untuk meningkatkan efisiensi layanan dan mengurangi waktu tunggu pelanggan di antrian SPBU. Ruang lingkup dan batasan. Penelitian ini mencakup analisis kerja sistem, serta penggunaan simulasi arena untuk mengevaluasi kinerja sistem antrian. Batasan penelitian ini yaitu hanya sebagai alat evaluasi dan tidak membahas aspek lain seperti manajemen persediaan, pengelolaan, keuangan, atau aspek keselamatan dan keamanan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif menggunakan simulasi arena. Variabel yang diteliti, jumlah antrian, waktu antrian, dan nilai utilitas pada SPBU. Penemuan. Setelah simulasi dari model arena selesai dijalankan, maka akan diperoleh report dari usulan perbaikan sistem antrian. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan jumlah server dan operator dapat menurunkan nilai utilitas server, sehingga server tidak lagi berada dalam keadaan bekerja terlalu banyak seperti kondisi sistem sebelumnya. Kesimpulan, perancangan usulan model perbaikan diperlukan dalam rangka mengefisiensi utilitas SPBU, yaitu dengan menambahkan jumlah server pada masing-masing jalur pengisian bahan bakar, serta penambahan jumlah operator pada masing-masing server, sehingga nilai utilitas mengalami penurunan yang cukup signifikan di mana bernilai di bawah angka 1. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan atau pelayanan konsumen ketika terdapat langkah perbaikan pada bagian server dan operator untuk menanggulangi antrian yang terjadi. Sumber referensinya diambil dari Jurnal Intek Teknik Industri Universitas Serang Raya, Vol 6, nomor 2, tahun terbit 2020. Judul yang ketiga yaitu Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Konsumen Gerai McD Solo Grand Mall dengan Arena. Tapi pembahasannya yaitu, antrian merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika jumlah sumber daya pelayanan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah konsumen. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan keuntungan yang akan didapat perusahaan. Salah satu tempat yang tidak luput dari antrian adalah Gerai McD Solo Grand Mall. Tingginya permintaan akan ice cream dan kurangnya tenaga yang melayani konsumen menyebabkan munculnya antrian yang dapat mempengaruhi konsumen lain untuk tidak membeli produk tersebut. Tujuan, untuk mengetahui dan mensimulasikan model antrian pada McD Solo Grand Mall dengan menggunakan software arena. Ruang lingkup dan batasan. Penelitian ini mencakup penjelasan tentang pengumpulan data, analisis data, perancangan model, dan pengujian model untuk mengoptimalkan kinerja gerai dalam melayani konsumen. Batasan penelitian ini yaitu hanya membahas tentang penerapan arena pada gerai McD di Solo Grand Mall dan tidak membahas secara detail mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja sistem antrian tersebut, seperti faktor cuaca, situasi pasar, atau kebijakan manajemen. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode software arena.
Variabel yang diteliti yaitu kinerja sistem antrian pelayanan konsumen di gerai McDonald di Solo Grand Mall. Penemuan. Untuk meminimasi waktu mengantri dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. Salah satu software yang digunakan untuk membantu pengerjaan penelitian ini adalah software Arena. Model yang dibuat terdiri dari dua jenis, yaitu model existing atau saat ini dan model usulan. Kesimpulan. Berdasarkan simulasi yang dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah kasir dan dapat mengurangi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantri dan memaksimalkan jumlah konsumen yang dapat dilayani. Sumber referensi didapat dari Jurnal Seminar dan Konferensi Nasional IDEC pada tahun terbitan 2018. Judul yang keempat yaitu Rancang Ulang Tata Letak Fasilitas Pabrik dengan Metode Systematic Layout Planning dan Simulasi Arena di Industri Palet Kayu. Topik pembahasan. CV Robert Jaya Sejahtera merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan palet kayu 112x97 dan 113x93. Permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut adalah besarnya nilai material handling selama proses produksi yang diakibatkan oleh besarnya jarak antara departemen dan stasiun kerja yang menyebabkan menurunnya produktivitas perusahaan. Tujuan. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan mesin sebelum dilakukan perancangan ulang pabrik, ruang lingkup, dan batasan. Penelitian ini merancang ulang tata letak fasilitas pabrik di industri palet kayu yang mencakup penjelasan tentang langkah-langkah dalam penerapan metode SPL dan simulasi arena, serta hasil yang dicapai dalam meningkatkan efisiensi produksi di pabrik. Batasan penelitian ini yaitu hanya membahas tentang aplikasi SPL dan simulasi arena pada industri palet kayu dan tidak membahas secara detail mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tata letak fasilitas pabrik, seperti faktor pasar atau kebijakan pemerintah. Model yang digunakan yaitu metode systematic layout planning dan simulasi arena. Variabel yang diteliti yaitu efisiensi produksi di pabrik industri palet kayu CV Robert Jaya Sejahtera. Penemuan. Hasil yang didapat dengan menggunakan metode teknik konvensional adalah alternatif 1,1 dengan jarak total 7.202,29 meter. Alternatif 1,2 dengan jarak total 8.126,16 meter. Alternatif 2,1 dengan jarak total 9.006,5 meter, dan alternatif 2,2 dengan jarak total 8.284,13 meter. Adapun alternatif terpilih adalah alternatif 1,1 dengan jarak terkecil sebesar 7.202,29 meter, di mana pada kondisi awal total jarak 13.936,71 meter, sehingga meminimasi total jarak sebesar 6.767,42 meter. Kesimpulan. Dari simulasi ini didapat kesimpulan bahwa layout terpilih adalah alternatif 1,1 karena memiliki jarak material handling dibanding alternatif lainnya, yaitu dengan jarak total 7.202,29 meter. Sumber referensi didapat dari Jurnal Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri atau SNTIKI 11 dengan tahun penerbitan 2019. Judul yang terakhir yaitu Analisis Kinerja Sistem Produksi di UD Bagus Engineering Works dengan Simulasi Arena. Topik pembahasan. UD Bagus Engineering Works adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang servis dan modifikasi mesin perkayuan yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan sering mengalami masalah dalam proses penyelesaian produk yang mengakibatkan menumpuknya pekerjaan dan keterlambatan dalam pengiriman pesanan ke pelanggan. Tujuan simulasi ini melakukan eksperimen virtual untuk
mengevaluasi kinerja sistem tersebut, serta untuk menemukan dan mengidentifikasi potensi masalah dan bottleneck dalam sistem produksi, untuk merancang strategi dan rencana operasi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas. Ruang lingkup dan batasan. Penelitian ini membahas tentang pengumpulan data dan informasi terkait sistem produksi, penggunaan arena untuk membangun model simulasi sistem produksi, serta analisis kinerja dan evaluasi hasil simulasi. Batasan penelitian ini yaitu analisis dilakukan berdasarkan data yang tersedia pada saat penelitian, sehingga dapat ada perubahan pada sistem produksi di masa depan yang tidak tercakup dalam analisis ini. Metode yang digunakan yaitu metode simulasi dengan menggunakan software arena. Variabel yang diteliti. Kinerja sistem produksi di UD Bagus Engineering Work. Penemuan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa keterlambatan bukan karena antrian atau waktu tunggu, akan tetapi karena kurang akuratnya perkiraan waktu penyelesaian job yang dijanjikan kepada pelanggan, karena batas waktu penyelesaian yang diberikan hanya sebatas estimasi yang tidak berdasarkan kondisi real. Kesimpulan, hasil simulasi tingkat kesibukan paling tinggi yaitu 0,7578 jam dari 8 jam kerja yaitu pada bagian bubut, dan paling rendah yaitu 0,00057847 jam pada bagian assembly dari 8 jam kerja. Sumber referensi diambil dari JUSTI atau Jurnal Sistem dan Teknik Industri pada tahun terbit 2021. Kesimpulan. Kelima artikel tersebut membahas tentang simulasi dan penggunaan model arena untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pada berbagai jenis industri. Penambahan jumlah loket, server, operator, dan kasir, serta pemilihan layout yang tepat dapat membantu mengurangi antrian dan meningkatkan jumlah pelanggan atau konsumen yang dapat dilayani, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Terima kasih. Berikut adalah hasil literatur review saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.